Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak soleh dan solehah? Pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, sehingga kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kita berlanjut ke bab berikutnya, yaitu haji dan umroh, ya. Kita belajar haji dan umroh. Haji dan umroh ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, ya. Terutama bagi kaum muslim, haji dan umroh adalah suatu impian bagi setiap kaum muslim, ya. Pergi haji artinya menuju Allah yang Maha Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, hati yang bersih, niat suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu. Sabar dan tolakan mestilah ada, jangan berkasar menempuh manusia. Tanah haram, jagalah pantang larangannya. Pergi haji bukanlah masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya, yang boleh rusakkan hati. Jagalah maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Maha Esa, ingat selalu padanya, agar kita senantiasa memiliki jiwa yang bersih sebagai hamba manusia. Pergi haji, sebelum kita pergi haji, tentunya kita harus tahu ilmunya dulu, agar haji kita nanti mabrur, sehingga benar-benar haji kita diterima. Karena walaupun kita pergi haji, kalau kita tidak mengetahui rukunnya, wajibnya apa, yang membatalkan apa, maka haji kita akan mardud, alias haji kita tidak diterima oleh Allah. Padahal kita sudah bercapek-capek dengan biaya yang mahal, dengan fisik yang membuat kita capek, ya. Kita ketahui dulu bahwasanya haji dan umroh nanti perbedaannya apa, ya. Nah, kita pelajari dulu haji. Haji adalah dengan menyengaja, sengaja benar kita bersungguh-sungguh, ya, menuju ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dilakukan secara tertib. Pada waktu tertentu, ibadah haji itu waktunya bagaimana? Waktunya ada di bulan Dzulhijjah, ya. Tidak ada di bulan-bulan lain, hanya bulan Dzulhijjah. Nah, waktu pelaksanaan haji jatuh pada biasanya bulan Syawal itu sudah berangkat orang-orang, ya. Kemudian sampai selesainya bulan Dzulhijjah. Nah, semua itu ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang hukumnya wajib dikerjakan bagi muslim yang mampu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban ibadah haji dan umroh. Antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabil wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, kemudian haji ini ada ketentuan-ketentuannya,
yang harus kita penuhi. Nah, sebagai rukun Islam tentu harus ditunaikan. Nah, ketentuannya atau syarat-syaratnya diantaranya sama ketentuan haji ataupun ketentuan umroh, yaitu sama. Yang pertama adalah harus beragama Islam, tidak boleh di luar agama Islam maka tidak diterima. Kemudian berakal sehat. Nah, yang enggak berakal sehat, gila dan stres itu tidak dibolehkan. Balik, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian mampu secara fisik maupun mampu secara finansial, ya. Secara fisik yaitu orangnya harus sehat, tidak sakit-sakitan, ya. Kemudian secara finansial bagaimana? Secara finansial itu apabila sekarang kita mendaftar, maka secara finansial biayanya untuk biaya daftarnya adalah 25.500.000. Itu untuk daftar. Kemudian mempunyai masa tunggu. Masa tunggu sekarang ini adalah sekitar 16 tahun. Nah, nanti kalau mau berangkat maka kita melunasi biayanya itu sekitar 35 juta ataupun sekitar 36 juta. Kemudian yang kelima adalah merdeka. Bagi budak itu tidak diwajibkan untuk haji. Nah, kemudian ataupun umroh, ya. Nah, untuk memenuhi syarat haji, maka kita harus memenuhi rukunnya. Rukun haji itu apa saja, ya, biar haji kita itu sah. Rukun haji itu tidak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu berpakaian haji, ya. Berpakaian haji, misalnya pakaian ihram wanita adalah seperti kita, ya, semuanya seluruh tubuh ditutupi kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian laki-laki adalah pakaian ihramnya bagaimana? Yaitu 2 lembar kain, ya. Yang 1 lembar kain untuk di bawahnya, yang 1 lembar kain untuk di atasnya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, ya. Seperti kita ketahui pada tanggal 10 maka wukuf di Arafah. Kemudian tawaf ifadah, ya, tawaf wajib. Nah, tawaf itu ada bermacam-macam, nanti tawaf kita baru datang. Kemudian tawaf ifadah itu tawaf wajibnya. Kemudian sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah biasanya kalau laki-laki itu mencukur rambutnya, atau yang lebih afdol yaitu menggunduli rambutnya. Bagi perempuan memotong rambutnya sepanjang jari, ya, sepanjang jari tangan. Yang keenam adalah tertib. Jadi dari urutan 1 sampai 5 harus dilaksanakan secara berurutan, ya. Kemudian ini wajib haji. Yang pertama ihram dari mikot. Nah, mikot itu nanti ditentukan. Mikotnya apabila penduduk dari Indonesia ataupun dari arah Yaman, maka mikotnya adalah dari Yalamlam, ya. Kemudian mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha. Di Musdalifah itu mabit, menginap di Musdalifah itu. Kemudian melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha, ya, melempar jumroh seperti melempar jumroh itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu untuk mengusir setan, ya. Kemudian yang keempat ada melempar 3 jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah di Mina selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13.
Yang kelima adalah bermalam di Mina. Nah, bermalam di Mina. Di waktu melempar jumroh ini kita menginap di Mina. Kemudian setelah menginap di Mina, pulanglah ke Mekah dengan melaksanakan yaitu wajib haji yang keenam, yaitu bukan. Kemudian yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada itu ya, setelah itu kita pulang ke Mekah. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Kita meninggalkan Mekah itu kita melakukan tawaf dulu. Tawaf seperti yang di atas tadi, tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan sebanyak 7 kali yang berawal dari Hajar Aswad, balik lagi sampai ke Hajar Aswad ya, yang ditandai dengan lampu hijau. Nanti akan kita lihat di peragaan haji ataupun umroh di bab tawaf. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi diri dari larangan dan segala yang diharamkan. Nah, nanti kita akan pelajari larangan-larangan haji itu apa, larangan-larangan umroh itu apa. Nah, larangan-larangan ini apabila dilanggar maka hajinya tidak sah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji itu melakukan haji ifrad. Haji itu ada 3 caranya ya. 3 jenis pelaksanaannya, yaitu haji ifrad, tamattu, dan qiron. Nah, kalau ifrad itu adalah haji saja dengan mengucapkan talbiyah. Bagaimana? Labaik hajan ya. Kemudian haji dulu baru umroh. Kemudian kalau tamattu yaitu umroh dulu kemudian baru haji. Kalau qiron bagaimana? Kalau qiron yaitu haji dan umrohnya dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian membaca talbiyah. Bagaimana bacaan talbiyah itu? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Nah, gitu ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Kemudian membaca doa seusai membaca talbiyah, ada doanya. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf. Sewaktu tawaf apabila dimulai dari Hajar Aswad, zikirnya itu boleh apa saja zikirnya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Nanti setelah dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad maka zikirnya tertentu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu wajib, tidak boleh tergantikan. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Sudah selesai 7 putaran maka kita disunahkan untuk tawaf ya. Tawaf untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu di belakang makom Ibrahim ya. Kemudian yang keenam adalah mencium Hajar Aswad apabila bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa, cukup kita dari jauh, yaitu dengan mengecupnya. Kemudian larangan-larangan haji. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit ya. Kemudian dilarang memakai tutup kepala. Dilarang memakai pakaian berjahit ya. Maksudnya bagi laki-laki hanya ada 2 lembar kain itu saja. Tidak ada selain itu. Maka kalau memakai pakaian yang berjahit di dalamnya maka hajinya tidak sah ya. Kemudian memakai tutup kepala, memakai topi ataupun memakai peci maka tidak diperbolehkan. Larangan haji bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangannya. Nah, mukanya harus dibuka. Yang biasanya memakai cadar itu pun harus dibuka. Dan kedua telapak tangannya dibuka. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya, tidak boleh.
rambut-rambut, memotong rambut, dan sebagainya. Dilarang memotong kuku, dilarang menikah, menikahkan, atau menjadi wali. Dilarang berburu binatang liar, dan dilarang berhubungan. Kemudian apabila kita melanggar larangannya, itu ada denda atau damnya bagi seorang yang melanggar tadi wajib haji ataupun umroh, ya. Nah, kalau pengertian umroh, bagaimana mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaannya. Kalau umroh bisa di bulan-bulan lain, kalau haji itu di bulan Dzulhijjah. Kemudian hikmah haji dan umroh, yaitu kalau kita sudah melaksanakan haji dan umroh, maka satu, hikmahnya sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Kemudian yang kedua adalah menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat dunia. Yang ketiga, membebaskan diri dari dosa dan menenteramkan jiwa. Yang keempat, mendidik dan menyadarkan jiwa untuk memenuhi panggilan Allah lebih dari panggilan apapun. Yang kelima, menyadarkan manusia bahaya mengikuti bisikan setan. Yang keenam, meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Yang ketujuh adalah menggalang persatuan umat Islam dunia. Nah, sampai di sini ya anak-anak, nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada bab berikutnya. Umi akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.